Memilih jodoh. Berkenaan dengan memilih jodoh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah, pilihlah jodoh yang seimbang kafah. Rasulullah bersabda, menikah itu seperti menjadi budak, maka hendaklah setiap kalian meneliti di mana ia akan menikahkan putrinya, agar jangan sampai ia menikahkan putrinya, kecuali hanya dengan seseorang yang setara dengannya. Yang dimaksud dengan setara adalah seimbang dengan atau mendekati kualitas si putri. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan kafah di sini adalah kesetaraan dalam hal agama, ketaatan, nasab, penampilan fisik, kekayaan, dan kehormatan. Niatkan mengikuti jejak Nabi. Seseorang yang hendak menikah sepatutnya meniatkan pernikahannya itu demi mengikuti sunnah Rasulullah, memperbanyak jumlah umat Rasulullah, agar dapat mengayomi istrinya dengan baik, menjaga ketaatan kepada Allah, dan demi mendapatkan keturunan yang saleh, yang dapat berdoa untuknya. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua amalan sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Jodoh yang taat beragama. Berkenaan dengan calon istri, hendaklah ia terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya. Misalnya, calon istri masih bersuami atau sedang dalam masa iddah. Seorang calon istri juga harus mengerti kandungan kalimat syahadat yang pernah ia ucapkan dan memiliki ketaatan yang memadai, karena Rasulullah pernah bersabda, seorang perempuan dinikahi disebabkan harta, kecantikan, nasab, dan ketaatannya. Hendaklah engkau memilih perempuan yang taat agar engkau beruntung. Rasulullah bersabda, barang siapa menikahi seorang perempuan hanya karena harta dan kecantikannya, Allah pasti akan mengharamkan harta dan kecantikannya. Dan barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena ketaatannya, maka Allah akan melimpahinya anugerah berupa harta dan kecantikan perempuan itu. Rasulullah juga bersabda, janganlah kalian menikah dengan seorang perempuan hanya disebabkan kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan perempuan itu akan menghinakannya. Seorang perempuan juga tidak layak dinikahi hanya karena hartanya, sebab bisa jadi hartanya akan membuatnya sombong. Dan hendaklah kalian mencari perempuan yang berakhlak baik. Di samping itu, Rasulullah juga bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari al-munafirat. Sahabat bertanya, apakah al-munafirat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu pemimpin durjana yang suka merampas hakmu dan menghalangimu dari hakmu. Seorang tetangga jahat yang kedua matanya suka mengintaimu dan hatinya senang menelisik dirimu. Jika ia melihat kebaikan, ia akan menutupinya, tetapi jika melihat keburukan, ia akan menyebarkannya. Dan seorang istri yang buruk perangainya, yang dapat menyebabkan suaminya tumbuh uban sebelum waktunya, jodoh yang produktif dan perawan. Seorang calon istri juga seyogianya bukanlah seorang perempuan mandul. Rasulullah pernah bersabda, menikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang penuh kasih dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan semua umat. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang tua atau mandul. Sesungguhnya anak-anak muslim yang meninggal dunia ketika masih kecil akan bernaung di bawah arsy. Di sana mereka diasuh oleh Ibrahim, sang kekasih Allah, sebagai ayah mereka, sambil memohon ampunan untuk ayah mereka masing-masing. Seorang calon istri sebaiknya juga yang masih perawan. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menikahi perempuan-perempuan perawan, karena mereka lebih baik mulutnya, lebih subur rahimnya, dan lebih baik akhlaknya. Jodoh yang bukan kerabat dekat sekaligus cantik. Seorang calon istri juga sebaiknya bukan dari kalangan keluarga sendiri. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian menikahi kalangan kerabat, karena anak yang terlahir akan menjadi kurus. Penyebab terjadinya hal itu adalah karena lemahnya birahi seorang suami. Jika menikah dengan perempuan yang masih ada hubungan kerabat dengannya, tidak seperti jika yang dinikahi itu adalah seorang perempuan yang benar-benar tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat memicu bangkitnya birahi secara lebih baik. Akan tetapi, jika yang dipertimbangkan adalah tingkat kehidupan material,
maka menikah dengan perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dianggap lebih baik. Karena seorang perempuan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan suaminya, biasanya tidak akan mengkhianati sang suami, pandai menjaga kehormatan suaminya, sanggup bersabar atas perilaku buruk suaminya, bersikap ganah menerima atas kekurangan suaminya, tidak suka mencela suaminya, tidak suka suaminya dicela, tidak mudah selingkuh dengan lelaki lain, dan juga memiliki rasa cemburu terhadap suaminya sebagai keluarganya sendiri, sebagai penguat rasa cemburunya terhadap suaminya sebagai pasangan hidup. Dan semua sifat ini biasanya justru tidak dimiliki oleh seorang istri yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan suaminya. Seorang calon istri juga sebaiknya adalah seorang perempuan yang cantik. Karena kecantikan dapat mendorong terwujudnya keharmonisan rumah tangga.